Shalom. Tema kita bulan ini adalah mengenai ketaatan. Di atas Gunung Moria, Bapak Abraham dengan penuh ketaatan mempersembahkan Ishak anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi di atas gunung, Tuhan menyediakan domba sebagai ganti daripada Ishak. Saudaraku yang terkasih, Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak orang takut akan masa depan, akan ketersediaan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Jangan takut, ketika engkau taat, maka Tuhan menyediakan. Taatilah firman Tuhan. Pasti seluruh kebutuhan hidupmu telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless you all. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seberapa banyak kita yang sudah ada di tempat ini pagi hari ini untuk datang beribadah. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Juga saya mau menyapa jemaat online, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online saat pagi hari ini. Mari bersama-sama pagi hari ini, tundukkan kepala, kita mau satukan hati untuk kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan kami datang mengucap syukur karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah pimpin hidup kami, Tuhan sudah menyertai kami dalam usaha pekerjaan kami, dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga keluarga kami. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih juga buat kesehatan yang Kau berikan pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang dalam ucapan syukur kami, karena kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah. Kami mau datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa akan ku balas
kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh Allah yang selalu tidak pernah tinggalkan kami. Berkat kesetiaan-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkan-Ku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan-Ku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan-Ku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati-Ku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Yesus. Yesus seumur
Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu dengan kuat menyembah Tuhan. Sebab Dia layak terima sembah dan pujian. Hanya bagimu Tuhan. Rabataka sandataka singiyala rabasati. Kami muliakan, kami sembah Kau Tuhan. Hanya namamu Yesus. Yala rabala rabala rabasiki yala rabala rabala rabasati. Yala rabala 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 rabasiki yala rabasati. Mari angkat suara menyembah Dia. Dia layak terima sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Mari juga yang di lantai bawah, juga saudara yang berada di rumah, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirama syanata karama larama yaramo. Yala raba laraba laraba se. Engkau layak Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Saat kita menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Tuhan disenangkan dalam pujian kita. Haleluya. Syaramaramalaramalaramo. Syaramalaramalaramayaramasé. Dalaramasande. Syalarabalarabalarabalarabalaramasande. Syalarabalarabalarabalarabalarabalaramasande. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat tidak ada jalan bagi kita, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber penguatan,
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Juga yang di lantai bawah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kalau dahulu kami terima mujizat dan pertolongan, saat ini kami juga mengalami perkara yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mazmur 150 katakan, biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Hey, hey, hey. Dengan hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Saya percaya kita hari ini diberikan semangat yang baru untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari segenap hati kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Roh terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kami percaya Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu di hidupku. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Kita semua memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu.
segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau diberikan kesempatan pagi hari ini, kami mau menabur Tuhan. Biarlah taburan kami, harta yang kami taburkan, biarlah untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini tanda bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu-ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Ya dalam nama, ya dalam haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, kami sembah Kau Tuhan, Engkau Allah yang hidup, ditinggikan nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kirala bada basyik, kirala bala 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 bada banama. Kirala bada la bala bala bada la basyik, kirala bada la bala ba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat yakin dan percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau melawat umat-Mu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, Syama, lembutkan setiap hati. Buka mata dan telinga rohani kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba berdoa, bila roh hikmat dan wahyu bekerja di antara kami, memberikan pengertian, pemahaman yang benar akan Tuhan kami. Hanya dalam nama Yesus, nama yang ajaib, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47.
Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan baca firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya beri tema orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari itu harus bagaimana? Orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam kesaksian kehidupan kita itu harus bagaimana? Karena ada banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan tandanya sesuai dengan Kisah Para Rasul, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Tetapi sesungguhnya tidak berhenti sampai di situ saja. Ada banyak orang sudah berbahasa baru, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat kehidupannya tidak mengalami yang namanya perubahan. Makanya kadangkala ada orang Kristen yang sudah dibaptis dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh dengan semangat, tapi karena kehidupannya tidak berubah, akhirnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oleh sebab itu makanya kita nggak cukup hanya setelah dipenuhi Roh Kudus, langkah berikutnya apa? Karena apa? Tuhan punya maksud. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu supaya apa? Kita menjadi saksi. Jadi ada maksud ilahi daripada Tuhan, kenapa kita menerima kuasa. Nah, kalau kita melihat cara hidup jemaat yang mula-mula, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, maka apa yang harus dilakukan dalam hidup kita? Ada 3B yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hidup beribadah. Nah, di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata-kata mereka bertekun dan mereka selalu berkumpul menunjukkan suatu kebiasaan yang baik, yaitu beribadah, saudara. Saya sebelum dipenuhi Roh Kudus sudah mengalami yang namanya lahir baru. Setelah saya mengalami yang namanya lahir baru, bertobat, saya mulai rajin ke gereja, beribadah. Tapi setelah itu mengalami yang namanya mulai turun kembali. Semangatnya mulai
kendor kembali, saudara. Tapi sewaktu saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, Tuhan menjamah hati saya, memperbaharui, maka roh saya itu bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk bersekutu. Sehingga setelah saya mengalami yang namanya baptisan roh, di mana ada persekutuan doa, saya datang. Karena saya rindu beribadah, saya rindu mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Saya pergi kemana-mana, di mana ada ibadah, di mana keker, saya datang. Saudara, karena saya rindu beribadah. Saudara, kita dipenuhi Roh Kudus, tujuannya supaya kita punya kebiasaan yang baik beribadah, hidup beribadah. Pertama mungkin di tengah-tengah lingkungan yang paling dekat kita, keluarga kita. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Kan firman Tuhan bilang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita mulai dari kelompok kecil, keluarga kita, hidup beribadah, saudara. Jadi apa? Punya keinginan, punya kerinduan untuk senantiasa beribadah. Nah kalau ada orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi malas beribadah, bahkan seminggu sekali ke gereja aja pun, kalau enggak didorong-dorong, kalau enggak dipaksa-paksa, enggak pergi. Nah ini bukan dipenuhi Roh Kudus, saudara. Karena orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus punya kerinduan untuk senantiasa beribadah. Untuk ada bersama-sama dalam suatu perkumpulan seperti ini. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk menikmati firman Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kalau saudara berdoa di rumah sendiri, memang betul, kita menikmati juga hadirat Tuhan. Tapi berbeda kalau kita dalam satu congregation bersama-sama begini, dengan kalau kita sendiri beribadah itu beda, saudara. Kalau saudara beribadah sendiri kadang-kala katakanlah ya, kalau pagi-pagi saudara bangun, nyanyi, mungkin saudara nggak terlalu hafal nyanyinya. Atau suara saudara mungkin fals gitu ya, baru satu lagu saudara sudah males. Terus saudara berdoa, berdoanya itu memang hanya karena kewajiban aja. Sebagai orang Kristen kan harus berdoa, ya kan? Berdoa ya pokoknya ya berdoa biasa tanpa saudara merasakan ada jamahan, ada hadirat Tuhan. Tapi beda kalau saudara beribadah bersama-sama, yang tadinya suara saudara fals, tapi karena sama-sama menyanyi, saudara berani saudara. Sehingga saudara bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Saudara dijamah, dilawat oleh Tuhan. Mungkin waktu di rumah, aduh saudara sudah bernyanyi, sepertinya Tuhan ini jauh di awan-awan sana. Tapi pada waktu dalam suatu ibadah pertemuan seperti ini, rasanya kok Tuhan itu dekat sekali ya. Karena kita merasakan jamahan Tuhan. Makanya penting sekali hidup beribadah. Makanya firman Tuhan mengingatkan di dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25, firman Tuhan bilang begini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan ada di antara jemaat Tuhan yang malas beribadah. Ada. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, mari menjelang kedatangan Tuhan, kita itu semakin rajin, semakin giat beribadah. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Semakin giat saudara. Kenapa? Kalau saudara datang ke gereja ya dengan beban, persoalan, banyak hal. Mungkin saudara datang tadinya mukanya mengkerut gitu ya.
Karena saudara banyak hal yang saudara pikirkan, banyak masalah-masalah yang belum selesai. Tapi pada waktu saudara duduk tenang, diam, saudara ikut memuji, menyembah Tuhan, dan saudara dijamah oleh Tuhan. Mungkin saudara bisa menangis. Sepertinya beban saudara itu semua diangkat oleh Tuhan. Walaupun belum ada jalan keluar, tapi saudara, hati saudara sudah lega. Pikiran saudara sudah terang benderang. Yang tadinya kusut sekarang menjadi terang benderang, saudara. Pulang dari gereja, saudara penuh dengan pengharapan. Pasti ada jalan keluar. Saudara, beribadah. Jadi jangan justru semakin menjauh. Firman Tuhan bilang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa ada orang menjauhkan pertemuan ibadah? Karena mungkin dia datang ke gereja, motivasinya beda. Bukan untuk mencari Tuhan, tetapi kadang-kadang ada orang yang datang ke gereja itu untuk menilai pengkhotbah. Oh, khotbahnya apa? Siapa yang berkhotbah? Oh, khotbahnya tentang ini. Lalu dia sibuk berpikir, kurang ini, salah ini. Jadi dia datang ke gereja itu untuk mengkritisi pengkhotbah, untuk menganalisis pengkhotbah, bukan untuk mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Makanya datang kemari sumpek, pulang double sumpek, saudara. Karena dia datang bukan mencari Tuhan, tapi untuk menilai. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Tapi nanti giran disuruh, katakanlah dalam pertemuan, katakan kelompok keluarga. Kamu ya yang sharing nanti. Jangan. Banyak alasannya. Tapi kalau menilai, rasanya dia paling pintar sedunia. Saudara, dia akan bilang, ini kurang ini. Tapi kira disuruh tampil segala macam alasan, saudara. Saudara, kenapa dia malas? Karena motivasinya datang beribadah bukan mencari Tuhan. Tapi untuk melihat kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Tapi kalau orang datang beribadah motivasinya mencari Tuhan. Dia nggak peduli pengkhotbahnya modelnya seperti apa. Karena matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dan orang yang matanya tertuju kepada Tuhan pasti menemukan Tuhan. Saudara, makanya firman Tuhan bilang, semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita nggak giat, siapa yang memberikan kekuatan dalam hidup kita kalau bukan Tuhan? Nah, itu ada di tempat pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Kita dengar firman Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, lalu saling mendoakan. Saudara, kalau saudara mendengar sekarang permutasian dari percovidan, ada yang namanya beta, ada yang namanya delta, terus nanti sebentar lagi nggak tahu nih nanti gamma lah, alpha lah, apalah, omega segala macam. Saudara, kan itu membuat kita semakin ya kan, semakin takut dan khawatir. Nah, musuh daripada iman itu adalah ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kalau kita beribadah, kita dengar firman Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, kita nggak pusing apa yang kata dunia. Karena hidup kita ini bersandar hanya kepada Tuhan, saudara. Firman Tuhan bilang, Mazmur 91 tadi kan nyanyikan 10 rebah di kanan, 1000 di kiri tidak akan menimpamu. Kenapa? Kuncinya adalah di dalam ayatnya yang ke-14. Tunggu sebelah. Mazmur 91. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang diluputkan adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, kesukaannya beribadah, saudara. Hidup beribadah, bergaul sama Tuhan. Makanya kenapa firman Tuhan bilang semakin giat. Allah itu dia
jauh menjangkau ke depan yang kita nggak tahu, firman Tuhan tahu. Jadi sudah Tuhan ingatkan, ke depannya pun nanti keadaannya bisa jadi bukan bertambah baik, bertambah buruk. Tapi orang yang giat beribadah, maka Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan luputkan dari segala yang jahat. Tuhan lepaskan dari segala penyakit sampai. Amin, saudara. Jadi beribadah, saudara. Beribadah. Nikmati hadirat Tuhan. Sampai jam berapa Pak Henry? 9 ya? Beribadah. Jadi hidup beribadah ya, itu bagian dari memuliakan Tuhan. Ya. Jadi di rumah pun bikin ibadah dengan istri, suami, dan anak-anak. Karena firman Tuhan bilang tadi, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir, saudara. Jadi kalau hati saudara sudah dijamah oleh Tuhan, rasanya aduh enak sekali, saudara. Walaupun belum ada solusi, belum ada jalan keluar, tapi pengharapan saudara kepada Tuhan semakin kuat. Dan firman Tuhan mengingatkan Roma 5 ayat 5. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara berharap kepada manusia, yang saudara dapatkan adalah double kekecewaan. Ya, seringkali orang janji, ya nanti Ci kalau udah begini nanti begini. Tapi begitu sudah terjadi banyak alasan, iya soalnya lah keadaan tiba-tiba begini, sehingga janjinya berubah-berubah. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin, saudara. Makanya hidup beribadah. Yang kedua, yang kedua, hidup berkorban. Di dalam ayat yang 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar melihat mereka mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu apa? Berkorban. Saudara, itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, mari kita kembangkan dalam kehidupan kita kebiasaan yang baik ini, berkorban, menolong sesama kita, saudara. Karena apa? Allah kita tidak pernah berhutang, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Orang yang suka berbuat baik, berkorban, menolong sesama, pasti tidak akan kekurangan, saudara. Jadi ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah berbahasa roh dan segala macam, tapi masih pelit, masih medit, saudara, berarti hidupmu belum dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya mau berbagi dengan sesamanya. Saya mau beritahu saudara, berbagi itu tidak semata-mata hanya dalam bentuk materi, enggak loh. Berbagi itu bisa juga jasa tenaga saudara menolong sesama. Berbagi itu juga bisa saudara ambil berdoa, saudara ambil waktu, saudara berdoa bagi banyak orang. Jadi jangan saudara berpikir kalau berbagi, berkorban bagi sesama itu berarti harus uang. Enggak, saudara, enggak selalu harus materi. Tenaga saudara, pikiran saudara, kasih saudara, itu kita sudah berbagi bagi banyak orang. Kalau kita melihat dalam masa-masa seperti sekarang ini, saudara, ada banyak orang yang diberhentikan, ada banyak orang yang di PHK. Lalu bagaimana saudara melihat orang yang seperti itu? Mungkin saudara secara materi nggak bisa berbuat. Minimal saudara luangkan dalam doa. Saudara berdoa, Tuhan tolong si ini, si ini, si ini.
supaya Tuhan berikan mereka pekerjaan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Itu saudara, berkorban tenaga saudara. Saudara bantu dia. Saya mau bantu apa? Apa yang saya bisa bantu? Tenaga, saudara mungkin punya skill, keahlian tertentu. Saudara berikan jasa tenaga saudara dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena saudara mengasihi dia. Saya mau tahu sama saudara. Kalau saudara melakukannya dengan penuh kasih, saudara juga nanti akan menuainya berlipat kali ganda. Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu tidak pernah berhutang saudara. Justru Tuhan itu sedang mengajari kita bagaimana supaya hidup kita ini semakin diberkati Tuhan dan banyak hal yang baik saudara. Jadi jangan selalu ada dalam pikiran kita kalau kita itu diberkati hanya materi saudara. Kalau itu yang ada dalam pikiran maka kamu akan kecewa. Karena begitu gak dapat loh. Saudara kecewa? Tidak saudara. Ada banyak orang secara materi berlimpah, tapi kering dalam damai dan kasih. Sehingga hidupnya menjadi apa? Sia-sia. Memang hidup ini harus berimbang. Maka kenapa Tuhan bilang hidup itu kan bukan hanya dari roti saja. Tapi dari setiap firman Tuhan juga. Artinya apa? Kita juga perlu makan. Kita perlu firman. Jadi dalam hidup ini harus seimbang. Jasmani, rohani harus seimbang. Jadi jangan dulu pendeta-pendeta Pantekosta dulu miskin di dunia, kaya di surga. Siapa yang mau miskin di dunia? Emang Tuhan Yesus menjanjikan miskin? Malah firman Tuhan bilang apa? Dia miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya di dalam Dia. Tuhan Yesus menjanjikan apa? Kelimpahan, saudara. Jadi harus berimbang, saudara. Nah sekarang kalau hamba Tuhan, ya saya miskin di dunia tapi kaya di surga. Lalu ada jemaat datang minta didoakan. Ada kesulitan, pergumulan, saya perlu kontrak rumah, ini gak punya ini. Terus gimana? Oh Allah, sementara pendetanya khotbah dan mimbar, Allahku kaya, Allahku luar biasa. Lalu jemaatnya datang. Hamba Tuhan cuma bilang, ya saya cuma bisa doakan saja. Lalu besok berikutnya, jemaatnya gak datang lagi karena dia bilang, aduh pendetaku cuma khotbah doang, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Ternyata aku butuh, dia gak punya apa-apa. Saudara, harus seimbang saudara. Harus seimbang jasmani rohani. Tapi kalau orang coba kejar yang jasmani tok juga, sia-sia hidupmu. Jadi harus seimbang, kita butuh rohani. Berlimpah dengan damai, sukacita dan kasih dan juga kebutuhan sehari-hari. Makanya doa Bapa kami mengajarkan apa? Cukupkanlah kami. Jadi hidup secukupnya, puas saudara. Butuh ini ada, perlu ini ada. Jadi puas. Jadi jangan bilang, ya nggak apa-apa miskin di dunia kayak di surga. Salah kamu. Ya. Bapa kami aja mengajarkan cukupkan. Nah artinya semua dicukupi oleh Tuhan. Tidak ada yang kekurangan. Amin saudara. Jadi mari kita kembangkan dalam hidup kita. Hidup suka berkorban untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu suka membantu, suka memberi, suka menolong bagi sesamanya. Nggak lagi egois, nggak lagi cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi dia berpikir apa ya yang bisa saya berikan bagi saudara-saudaraku yang lain. Apa yang bisa saya tolong. Itu orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus. Dan ini harus kita kembangkan saudara. Kita harus kembangkan, justru dalam saat-saat susah seperti inilah kita tunjukkan sebagai orang percaya. Kita berbagi dengan sesama kita. Kita menolong dengan sesama kita. Kita bagi orang yang sedang membutuhkan. Mungkin saudara kasih mungkin kecil, tapi pada waktu orang membutuhkan bagi dia itu sangat berharga saudara. Jadi mari kita berbagi dengan sesama. Yang terakhir, B yang terakhir, yang ketiga. Hidup bersaksi. Nah, hidup bersaksi. Ayatnya yang ke-46 sampai 47.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus punya kerinduan bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mengubah hidup saudara dan saya. Bagaimana Yesus menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena kebaikan tidak menyelamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka firman Tuhan mengajar kita untuk berbuat baik bagi sesama kita. Jadi bersaksi saudara. Saya punya pengalaman dulu setelah saya bertobat, saya di training 2 hari, lalu kemudian kita disuruh bersaksi. Nah waktu itu saya masih di Jakarta, lalu kita dibawa ke Ancol. Saudara pernah ke Ancol? Ada nggak yang di sini sudah pernah ke Ancol? Yang belakang? Ya ke Ancol itu hampir sama kayak, pokoknya tempat keramaian kalau kayak di sini kayak apa namanya, Prigen sana kebun binatang gitu lah. Cuma ini bukan kebun binatang, cuma tempat keramaian seperti itu. Jadi banyak orang. Nah kita disuruh bersaksi saudara. Nah itu pengalaman pertama dalam hati saya, waduh. Siapa ini ya? Pokoknya minimal kita itu ditarget 10 orang harus didoakan. Nah, lalu saya cari-cari, jadi kita dipisah, jalan-jalan sendiri, kan itu luas. Lalu ada yang tukang jual-jual es. Saya panggil dia, saya ajak ngomong. Begitu ajak ngomong, oh enggak Pak, lalu dia pergi. Lalu saya cari lagi, saya ajak ngomong. Nah dia mau dengar, lalu kemudian saya mau ajak berdoa. Oh enggak Pak, saya punya agama gini, pergi. Akhirnya saudara, gak ada satupun yang mau saya ajak berdoa. Nah pulang dari situ saya sempat kecewa. Karena apa? Kok kita ini ya sebagai orang Kristen kok sepertinya kita ini maksa ya. Kok kayaknya maksa. Lalu perjalanan waktu semakin saya mengenal Tuhan. Akhirnya Roh Kudus semakin menanam di dalam hati saya. Kamu itu diselamatkan karena anugerah. Bukan karena kau baik, bukan karena kau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi karena anugerah. Saya sadar, saya ini bukan siapa-siapa. Aku selamat karena anugerah. Kenapa aku egois? Kenapa aku gak mau membagikan sama orang lain? Mulai dari situ, akhirnya saya mulai berani lagi bersaksi sama orang. Karena saya sadar, aku pun diselamatkan anugerah pemberian Tuhan. Bukan karena saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan anugerah Tuhan. Lalu kenapa saya pelit untuk memberitakan keselamatan itu? Firman Tuhan mengatakan, kamu terima dengan cuma-cuma, maka bagikan juga dengan cuma-cuma. Maka mulai dari situ, saya mulai lagi kembali bersaksi. Mau ditolak, mau diterima, puji Tuhan. Pokoknya saya bersaksi. Karena firman Tuhan kan menyuruh kita cuma bersaksi, bercerita. Nggak dibilang sampai dia percaya. Karena apa? Firman Tuhan mengingatkan dalam Injil Yohanes, yang membuat manusia sadar akan dosanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagian saudara dan saya menyaksikan Yesus itu baik. Yesus itu mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Nah setelah itu saudara doakan orang-orang yang saudara sudah beritakan firman. Karena kitab Yesaya mengatakan setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara bawa dalam doa, pada waktunya firman Tuhan yang saudara sudah saksikan itu pasti akan membuahkan hasil. Dan saya bisa bertobat itu karena doa daripada kakak saya. Dia doakan saya terus. Akhirnya Tuhan siapa? Saudara, jadi bagian kita bersaksi, ceritakan saja. Jadi kalau dia bilang, begini, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah berdebat, beda ya. Kita bersaksi bukan berdebat loh ya.
Nah, ya saya tidak menganjurkan, tidak ada gunanya berdebat. Itu bahkan bisa menimbulkan sakit hati, konfrontasi, bersaksi. Mau dia terima puji Tuhan, dia tolak puji Tuhan. Kita hanya menabur saja, saudara. Dan firman Tuhan sudah menggaransi setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada waktunya Tuhan pasti akan membuahkan hasil. Saudara semua yang ada di sini itu karena taburan-taburan firman Tuhan yang pernah saudara dengar. Sehingga waktunya Tuhan akhirnya saudara menyerah dan mengaku, iya Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu anugerah keselamatan daripadamu. Saudara bersaksi. Jadi ini yang harus kita kembangkan, hidup bersaksi. Jangan sebaliknya, ada orang Kristen sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kesukaannya apa? Bertengkar dengan sesamanya, sedikit-sedikit bertengkar, beda pendapat, marah-marah dan segala macam. Bukannya bersaksi tapi jadi batu sandungan. Tapi kalau berdoa di gereja Basar, woi paling kencang sedunia kali. Suaranya dari ujung ke dekat, segala macam. Tapi begitu dalam kehidupan sehari-hari, mulutnya gak berubah dari dulu. Sebelum bertobat, sampai dibaptis, gak berubah. Tetap hanya saudara, bikin orang sakit telinga, bikin orang sakit hati. Saudara, kalau ada di antara saudara, bertobat saudara. Tuhan mau orang yang hidup di penuh Roh Kudus, hidupmu bersaksi. Amin saudara. Bersaksi. Ceritakan saja. Dan hidup bersaksi itu yang paling bagus ya, yang paling bagus. Firman Tuhan Paulus bilang, jadilah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup bersaksi melalui kesaksian hidupmu. Contoh ya, kalau dulu saudara suka ngerokok, kalau dulu mulutmu suka ngomong segala macam yang ada di Prigen sana, sekarang sudah berubah. Tidak merokok. Orang kan lihat, loh apa ya, kok dia sekarang sudah gak gitu ya. Nah, pada waktu dia tanya, kenapa kok kamu sekarang sudah beda ya? Saudara hanya tidak ngomong, iya karena saya punya Yesus Kristus. Amin saudara. Itu kesaksian yang paling indah hidup kita ini. Jadi walaupun saudara sudah pelayanan kesana kemari, sudah jadi worship leader, sudah jadi singer, bahkan pengkhotbah, tapi kalau di rumah tidak berubah ya, mulutmu masih suka segala macam menggosip yang dari A sampai Z yang bukan bagianmu kamu omongin dan segala macam, percuma saudara. Orang akan bilang, alah percuma aja kamu kesaksian sana kemari, pelayanan sana kemari. Ternyata mulutmu dari dulu sampai sekarang tetap aja pancet, gak berubah. Saudara. Tuhan mau hidup kita itu berubah. Dan kesaksian yang paling indah itu adalah perubahan dari hidup. Yang dilihat oleh semua orang, termasuk suamimu, termasuk istrimu, termasuk anak-anakmu. Lihat ya. Orang tuaku sekarang sudah berubah. Kalau dulu setiap masuk ke rumah pasti gegeran tok. Sehingga si anaknya gak betah di rumah, pengen keluar aja. Pokoknya sebentar aja di rumah sudah ramai. Sehingga pusing anaknya. Tapi sekarang dia lihat, wih akur ya, kompak. Anak pun jadi tenang tinggal betah di rumah saudara. Jadi ada banyak keluarga Kristen seperti ini. Ada banyak kesaksian konseling seperti ini. Wah pelayanan dua-duanya. Tapi nanti giliran di rumah, aduh. Sehingga si anaknya pusing. Ini orang tua gue ini di luar pelayanan apa sih sebenarnya ya. Begitu pulang ke rumah gak berubah, tetap aja seperti itu. Pusing anaknya jadinya saudara. Padahal sudah dipenuhi Roh Kudus. Ini nyata ini apa yang saya bilang. Jadi makanya kesaksian perubahan dari hidup kita saudara. Jadi kalau orang tuanya sudah berubah, dia lihat, wih anaknya pun senang. Papa mamaku sudah berubah sekarang. Maka dia pun ikut beribadah saudara. Tanpa saudara suruh, dengan senang hati dia ikut. Karena dia lihat, wih. Amin saudara. Jadi hidup dipenuhi Roh Kudus ada 3B. Yaitu hidup yang beribadah, hidup yang berkorban, dan hidup yang bersaksi. Mari kita bangkit berdiri.
Tolong angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa,
Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, mohon yang ada di rumah, agar supaya di dalam kehidupan mereka, sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, memiliki hidup yang beribadah, memiliki kebiasaan hidup berkorban, memiliki kebiasaan hidup untuk bersaksi dimanapun mereka berada, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rumah tangga jemaat Tuhan, agar supaya kehidupan mereka menjadi kesaksian yang indah, kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap firman yang sudah ditabur pada pagi hari ini, Roh Kudus meteraikan, tuliskan dalam setiap loh hati kami, agar firman Tuhan ini bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati kembali kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta Simeon, di dalam seluruh aspek kehidupannya, isi kembali bejana hidupnya, sehingga dimanapun beliau Engkau utus untuk melayani, biarlah semakin banyak orang yang boleh dibawa dan mengenal Kristus. Dan tiba saatnya kami semua umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini dan kami rindu supaya Tuhan memberkati setiap kami. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini, dan seluruh sidang jemaat akan pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, kemurahan, dan semuanya hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.